Halo semuanya, balik lagi bareng kita di diskusi bareng Narativa. Strong Naratif, Real Impact. Oke, jadi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng salah satu narasumber kita yang juga masih berkaitan dengan apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Dan mungkin sebelum berlanjut ke Mas Rizalnya, perkenalkan dulu. Saya di sini Rika sebagai host dan yang akan membawakan acara ini dari awal sampai akhir. Dan mungkin boleh untuk Mas Rizal memperkenalkan diri, mungkin dengan siapa dan kesibukannya sekarang apa. Kemudian juga boleh di-spill sedikit nih tentang Bingkai Karya itu seperti apa. Oke, thank you ya Rika ya. Ya, Oke. Selamat pagi, siang, sore teman-teman. Saya Rizal Sadi. Di sini sebagai narasumber ya, gitu. Dan aktivitas sekarang apa ya? Ya berbisnis lah gitu kan di media sama di Green Company gitu. Terus kemudian aktivitas lainnya dosen sih, ngajar gitu kan, dosen. ngajar gitu. Terus ini terkait Bingkai Karya ya. Jadi Bingkai Ya. Karya itu media digital gitu ya. Mm-mm. Podcast, terus kemudian portal website gitu ya, Mm-mm. yang fokusnya itu ke education, terus Oke. sama ke pop culture sih, Pop pop culture. culture ya kayak Mm-mm. urban gitu, music, Mm-mm. entertainment, Mm-mm. seputar itu sih. Jadi itu sih mungkin Bingkai Karya ya, start Mm-mm. dari 2018 sampai sekarang udah mungkin 7 tahun ya. Mm-mm. Kemarin ulang tahun tuh 22 Mei. Oh, 22 Mei. Berarti sudah berdiri sekitar kurang lebih 7 tahun ya, Mas Ya ya? udah 7 tahun 7 gitu sih. tahun, oke. Itu Tapi kalau boleh tahu, Bingkai Karya tuh medianya ada nggak sih Mas specifically untuk fokus ke salah satu hal gitu atau salah satu keunikan mungkin atau memang ya sudah general aja yang oke. penting masih di seputar Gen Z atau Ya sih. gimana gitu. Kalau sebenarnya visinya kita tuh sebenarnya kalau pendidikan, kalau Mm-mm. Bingkai Karya, kita tuh pingin eh, jadi media itu yang bisa connect dari eh, temanya kita sih tahun ini menginspirasi Indonesia, Mm-mm. mengkonekkan dunia gitu. Jadi kita tuh pengen bikin media tapi yang bisa berimpact lah di Mm-mm. luar ya, luar Indonesia gitu kan. Mm-mm. Jadi visinya kita tuh buat ngedukasi sih, buat Oh gitu. ngedukasi khususnya terkait dengan internasional apa ya, population lah. Jadi Mm-mm. supaya Indonesia tuh bisa jadi masyarakat dunia gitu loh, Mm-mm. how to-nya menggunakan pendekatan media gitu loh. I Gitu sih. see. Oke. Tadi ngomongin soal tema ya Mas, Hmm. setiap tahunnya. Berarti apakah di media Bingkai Karya ini setiap tahunnya selalu memperbarui dan upgrade terkait tema? Oh ya, sebenarnya bukan tema, misinya sih. Oh, Jadi I misinya yang see. update. Kalau visi itu Mm-mm. kan sudah saklek ya. Ya, Dari awal tuh paham. visi itu kita pengen accelerate education gitu loh, Mm-mm. accelerate education Mm-mm. tapi dengan pendekatan yang kekinian gitu kan. Oh, Jadi oke. fokusnya kita kan tiga, education, Mm-mm. terus kemudian entertain, Mm-mm. sama yang tiga itu sebenarnya trendy. Trendy itu relate sih. Jadi Mm-mm. harapannya kita tuh setiap apa tahun, setiap Mm-mm. ada perubahan ya generasi itu kita Mm-mm. tetap relate Oh, gitu oke. sih. Jadi tiga itu pokoknya adaptasi sih sebenarnya. Mm-mm. Jadi yang pertama tetap apa yang kita share itu berbau terkait dengan pendidikan Mm-mm. gitu ya. Jadi kita ngobrol dengan public figure, Mm-mm. kita ngepost apa harapannya ada poin education ya. Oke. Ya yang paling dasar sih sebenarnya kita mostly pakai bahasa Inggris ya Oh, kebanyakan. gitu. Oke. Intinya ngebiasain teman-teman tuh baca di eh, apa berita atau news itu yang berbahasa Inggris. Walaupun Mm. newsnya itu sebenarnya ada beberapa yang dari Indonesia gitu. Mm-mm. Rilisan Indonesia misal gitu, tapi kita bilingual, kita bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu. Terus yang kemudian waktu kita ngobrol talk show Mm-mm. gitu, yang kita obrolin tuh terkait dengan karya gitu ya, terkait dengan karyanya orangnya gitu. Jadi Mm-mm. harapannya bisa inspire Mm-mm. pendengar lah gitu. Jadi Oke. nilai edukasinya kita Oke. tetap pegang gitu ya. Ya yang kedua entertain. Jadi kita kalau kita fokus pendidikan aja, orangnya itu aja Bosen gitu juga ya. ya Mas Buat ya. sebenarnya kan core-nya kalau di media itu kan adalah hiburan gitu ya, Iya. entertaining. Jadi kita Mm-mm. gabungin nih gimana entertain tapi tetap edukatif Mm-mm. gitu. Itu sih. Dan yang Oh, ketiga relate gitu ya. Jadi relate. kita tetap apa ya, join the trend gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu sih. Berarti masih tetap seputar tentang tren, tapi juga masih ada edukasinya ya Mas ya. Mm-mm. Jadi kita tetap follow follow the trend, tapi trennya Mm-mm. pun yang harapannya kita juga pilih-pilih, kita kurasi gitu Mm-mm. loh. Ini kalau trennya oke, apa, Diikutin. masih ya nyambung sama visi kita, Mm-mm. Relevan join lah gitu, ya. Mm-mm. relevan gitu. Karena kan kalau
apa namanya, media kan tetap numbers ya gitu. Mm-mm. Kita tetap harus grab banyak banyak apa ya, banyak mata lah di kita gitu. Tapi setelah dapat attention kita Mm-mm. kita harus outputnya harus tetap edukatif gitu loh. Gitu sih. Oke, ini mungkin karena kita mau sharing-sharing nih Mas Mhm. soal media kita juga dan juga mungkin nanti mau minta pandangan dan point Oke. of view sebagai Mas Rizal yang Mhm. sudah berkarya di Bingkai Karya ini. Mungkin kita mau spill sedikit sih Mas, Mhm. bagaimana garis besarnya dari media Natera ini. Jadi media ini merupakan media jurnalistik yang menyajikan berita dengan gaya depth reporting dan dengan produk tulisan features. Nah, di sini juga kami menggunakan keunggulan animasi kreatif di platform Instagram dan juga kekuatan fotografi jurnalis yang ada dalam website atau artikel. Kemudian animasi kreatif ini kami beri nama Anika. Mhm. Anika ini merupakan sosok yang kita jadikan sebagai di sini sebagai icon dari Natera ini sendiri. Mhm. Nah, yang mana si Anika ini merupakan sosok yang dia adalah seorang beauty influencer. Sebenarnya konsep dari si Anika ini adalah orang yang dia tuh beauty influencer yang dimana kita tahu beauty influencer tuh pasti akan banyak menghabiskan uang untuk membeli Mhm. produk-produk ini karena memang mereka mau menginfluence orang-orang. Namun di sini konteksnya dia adalah sosok remaja yang sadar tentang lingkungan, tapi dia bingung nih Mas mulainya dari mana. Nah, oleh karena itu kita hadir di sini sebagai pemantik dari Oke. kebingungan itu Mhm. gitu, Mas. Oke, mungkin kita langsung aja ya Mas, Ya, lanjut ke sikat. pertanyaan aja. Yang pertama, media Natera ini kan kita menargetkan Gen Z ya, Mhm. terutama di kalangan-kalangan seperti saya, mahasiswa dan teman-teman yang masih relevan dengan media kayak gitu. Mhm. Kemudian mereka ini memiliki karakteristik learning style yang juga terbiasa dengan konten ringkas, cenderung kurang tertarik membaca berita panjang. Ya. Nah, berdasarkan hal tersebut, mungkin apakah Mas Rizal ini memiliki pengalaman atau tahu nih contoh media yang bisa berhasil mengadaptasi konten panjang menjadi format yang lebih mudah dicerna, lebih singkat, terutama untuk Gen Z gitu ya. Mhm. Kemudian tapi tanpa mengorbankan isi dari Oke. informasinya. Nah, mungkin apa sih Mas tipsnya atau menurut Mas Rizal itu ada nggak sih kunci keberhasilan mereka untuk menjadi pembelajaran bagi kita nih, Natera yang baru aja merintis gitu istilahnya? Oke. Ya kalau sebenarnya kalau targetin makronya Gen Z itu Mm-mm. kan sudah well educated lah. Maksudnya Iya. semua ya hampir 90% ke atas lah. Itu pasti sudah consume sosial media gitu kan. Mm-mm. Jadi mau pakai platform apapun ya, Mm-mm. even Instagram, TikTok, X gitu kan, itu pasti udah familiar gitu loh. Maksudnya udah di sana makronya. Cuman karena banyak ya bener harus niche. Niche Mm. itu maksudnya harus spesifik. Iya. Eh, Nggak bisa kita dari awal ya, apalagi yang memulai ya. Kita grab semua. Misal kayak target audiensnya siapa? Kita semua Gen Z gitu. Itu pasti susah banget. Maksudnya Oh, susah oke. banget karena eh apa ya, bikin konten yang apa ya, mengegrab semua tuh Mm-mm. pasti pasti akan banyak yang kadang nanti identitinya nggak keluar Hmm. karena join tren kanan kiri Iya, iya, iya. ini itu terus kan bingung kan Iya, audiensnya iya, ini iya. media kemana sih gitu. Akhirnya kan tidak ada fokus ke apa fokus ke ini mau nekel masalah apa sih gitu Mm-mm. kan, tapi tadi kan sudah ada the problemnya adalah even lingkungan misal gitu Iya, ya, ya betul. udah spesifik kan berarti kan gampang nanti timnya buat oke konten kita tuh kayak gini nih. Mm-mm. Kita kita punya visi ini masalahnya terus kemudian berarti aku create konten tuh yang model gini. Nah, kan Mm-mm. paham kan timnya. Mm-mm. Dan bikin kontennya ya yang sesuai sama kayak yang aku ceritain tadi, kita kan Mm-mm. spesifik ke education. Mm-mm. Jadi kalau ada tren yang mungkin di luar itu ya kita skip gitu loh. Oh, ini bukan Mm-mm. kita gitu kan Mm-mm. gitu. Eh jadi timnya juga udah paham gitu loh. Oh, ini mau diambil tapi ini bukan bikin karya. Ya udah ya Mas skip gitu kan. Mm-mm. Jadi udah punya fokus. Oh, kalau kalau di sini intinya news tentang ini. Jadi niche banget kan gitu. Mm-mm. Nah, dari niche itu ya udah kebantu tuh apa brandingnya kan. Mm-mm. Bahwa si media ini fokusnya ke sini, topiknya ini. Jadi ya Mas sekarang itu yang apa ya kalau lihat dari market ya, mungkin brand ya, melihatnya itu sekarang bukan lihat dari angkanya doang. Misal oh ini yang nonton nih sejuta ya. Tapi kalau sejuta itu sangat gede banget, Mm-mm. itu ya mereka nggak akan milih gitu loh. Jadi mereka akan milih ya oke lah ini walaupun 10.000 tapi ini niche banget nih. Mm. Dan aku sebagai brand milih rekomen ini karena ini Mm.
eh, apa ya, audiens yang kita cari gitu kan. Mm-mm. Dan daripada 1 juta tapi macem-macem gitu kan, Mm-mm. mending kan niche banget ya. Itu tadi salah satunya kan eh, apa, kontennya udah terkurasi lah, Mm-mm. niche-nya udah dapet. Mm-mm. Itu sih yang pertama sih. Yang pertama target audiensnya spesifik gitu Mm-mm. ya untuk awalan gitu ya. Terus ya tadi ada beberapa program ya, salah satunya ada animasinya gitu-gitu. Itu Mm-mm. mungkin em, apa ya, sudah mikirin ke situ ya. Iya. Tapi kalau kita sih awal-awal waktu itu fokus sama satu doang Hmm. gitu loh. Jadi satu platform doang Mm-mm. gitu, Mm-mm. podcast gitu ya. Karena Oke. eh apa ya, ya kalau kita grab semua waktu itu ya, Mm-mm. misal kita itu dulu jalan awal-awal itu cuma pakai 2 platform, Mm-mm. Spotify podcast sama Mm-mm. Instagram. Oke. Dan kemudian ada TikTok, ada Mm-mm. YouTube YouTube gitu-gitu gitu. segala macam. Kita enggak, kita lead, masa lead lead buat ke sana gitu Mm-mm. loh. Eh, Kenapa? Karena kita mau fokus, intinya itu di fokus untuk konsisten. Nah, Hmm. konsisten di mana? Konsisten di 2 platform dulu Di gitu kan. Spotify sama Instagram Spotify dulu. sama Instagram dulu, karena kalau Hmm. kita grab semua nih, lima-limanya atau Nggak mampu ya Mas. semuanya, itu pasti konsistennya akan kurang. Hmm. Kita akan ke sana ke sini, ke sana ke sini. Nah, itu yang akhirnya ya banyak yang nyebabin Mm-mm. beberapa mungkin teman-teman yang build media itu Mm-mm. eh, bingung gitu loh. Mm-mm. Jangankan ya media, mungkin UMKM misal gitu ya, dia mau jualan, dia itu mesti tanya, ini platform yang aku harus pakai yang mana gitu kan. Iya. Bingung situnya, malah nggak apa namanya, nggak Nggak fokus sama fokus produknya terlalu. gitu loh. Iya. Iya. Jadi bingung, oh ya ini pakai X nih, ini pakai ini pakai ini. Jadi Mm-mm. udah fokus satu aja dulu gitu. Oke. Fokus satu sampai benar-benar brandingnya itu Dapat. dapat gitu Hmm. loh, dapat di satu platform ini, baru nanti oke ini kita sudah eh, oke nih di Udah sini, nemu kita gitu ya Mas. ke kanan kita. Jadi Oke. step by step sih. Oke. Yang penting Oke. step by step, nggak apa, nggak semua tuh disikat semua Disikat. gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Berarti emang kita tetap harus punya identitas dan harus kita pertahankan juga ya Mas ya Iya, buat menuju ke fokus utama iya, kita karena gitu. branding itu kan dibuat karena konsistensi kan Iya gitu, betul. konsistensi. Jadi jangan sampai ngorbanin Terdistraksi juga. konsistensi buat join the Join the trend trend. gitu. Jangan Mm-mm. itu. Jadi harapannya konsisten sampai Mm-mm. orang tuh nganggep kita tuh ya itu, kayak kita tuh di audio doang ya, podcast Mm-mm. audio, walaupun dulu video udah rame ya Mm-mm. TikTok. Kita fokus tuh 3 tahun gitu kan, 3 tahun Mm-mm. nge-build sampai akhirnya tuh Bingkai Karya itu ya podcast gitu loh, sampai gitu Hmm. kan. Sampai itu udah Udah nyampe, terbranding gitu ya. baru kita bikin Lanjut. TikTok, bikin Oh, oke. gitu, alin ke YouTube gitu-gitu lah Mm-mm. gitu. Karena ya secara kayaknya ini sudah saatnya ke Ke sana sana. gitu gitu. Oh, Dan oke. orangnya juga udah ada gitu kan. Jadi Mm-mm. ya join gitu sih, step by step sih. Ya, tadi ngomongin soal harus punya konsistensi nih Mas Hmm, ya. Kita kan juga media baru nih. hmm, Selain membangun konsistensi, otomatis kita kan butuh kredibilitas nih, kepercayaan hmm, juga dari orang-orang. Nah, kemudian Natera ini kita menggunakan strategi evergreen content. hmm, Jadi evergreen content tuh kita kayak bikin konten yang nggak cuma join the trend aja, tapi hmm. masih bisa apa ya, relate lah Mas nanti untuk waktu-waktu jangka waktu Oh iya. kedepannya gitu. Nah, kemudian ada nggak sih Mas menurut Mas Rizal sendiri nih cara yang terbaik untuk memastikan bahwa konten evergreen kita ini tetap relevan dan berdampak terus dari waktu ke waktu walaupun mungkin nanti di tengah-tengah bakalan ada tren yang nggak Oh iya. sesuai nih sama apa yang kita lakukan sekarang. Tapi ada nggak sih Mas apa ya cara terbaik atau tipsnya gitu buat kita Hmm. gitu? Ya jadi ya dipilah aja sih, ada Heeh. konten yang straight. Straight itu kan yang kekinian. Mm-mm. Sama ada yang mungkin yang tips gitu kan, yang Hmm. everlasting kan, kayak 5 tips untuk ini yang maksudnya yang santai lah gitu. Mm-mm. Banyak. Nah, tapi kan kadang yang santai itu everlasting, tapi emang mungkin secara view itu ya stagnan gitu ya, tapi kan Iya. konsisten gitu. Kalau yang straight itu kan karena apa, lagi hot gitu kan, Mm-mm. pasti trafficnya pasti akan naik gitu ya. Hmm. Ya Dipilah. diimbangin aja, Oh gitu. diimbangin itu. Terus oh ya tadi juga nyampein gimana konten sekarang kan. Emang kalau apa ya, anak sekarang kan lebih suka straight news, Iya. bukan straight news, Just konten-konten pendek gitu iya. ya. Nah itu gimana caranya adaptasi sih gitu, dari konten yang panjang gitu ya, Mm-mm. meringkasnya jadi pendek gitu ya. Mm. Itu tapi sebenarnya
kalau dari kita misinya malah dari pendek itu mereka gimana supaya nonton yang panjang gitu loh. Oh gitu. Mancingnya itu emang dari yang konten yang short gitu loh, yang short pendek gitu. Tapi dari situ tuh gimana mancing supaya ke konten yang panjang gitu loh. Itu penting sih. Jadi nggak hanya berhenti di hanya 1 menit atau 30 detik doang gitu. Gini sih, karena kalau kalau hanya cepet gitu doang, istilah CTA itu call to action ya, itu harus dilempar ke konten panjang. Misal misal kalau tulisan kan headline-nya harus menarik tuh. Iya betul. Nah, headline kan ngiket 95% lah gitu loh. Dari pembaca tuh kena headline. Tapi habis dari headline mereka kan baca kan, baca. Nah, itu yang harus jadi goal sih gitu loh. Jadi jangan berhenti sampai di headline and get the traffic gitu loh. Jadi jangan jangan fokus sama sama numbers doang, tapi impact-nya kan harus impact setelah mereka baca panjang, well known gitu loh. Misal walaupun kayak gini podcast ya pasti kan dipotong-potong tuh. 30 detik, 40 detik, tapi how to dari 40 detik itu penasaran untuk nonton yang panjang gitu. Karena ini juga juga salah satu studinya kita, PR-nya kita juga gitu, ketika anak Gen Z itu more consume konten-konten pendek gitu loh. Maksudnya secara endurance itu jadi apa ya? Jadi lemah gitu loh endurance-nya. Ya, ini misal aja sekarang itu ada datanya, faktanya berapa lama sih anak muda itu endurance nikmatin konten. 10 tahun lalu itu kurang lebih itu 4 sampai 7 menit. Anak-anak dulu ya, anak-anak muda dulu tuh consume the content tuh endurance-nya 4 sampai 7 menit. Sekarang berapa coba? Berapa, Mas? 4 detik. 4 detik. 4 detik. Oke. Karena 4 detik mereka nggak suka dia scroll. Oh. Nah, berarti endurance-nya sampai segitu doang. Jadi itu adalah yang bikin apa ya? Bikin overwhelm informasi. Dan akhirnya mereka hanya tahu sedikit, menyimpulkan sendiri menyimpulkan gitu, ya kan. Ya itu kan yang bahaya kan gitu. Iya, betul. Nah, tapi ya itu sebagai peran media itu gimana mereka bisa lebih apa ya? Membaca lebih dalam gitu loh. Malah makanya salah satu antidot itu sebenarnya buku sih. Gitu ya. Buku itu kan satu konten tapi itu dalam gitu loh. And itu kan result semua all gitu loh. All semua jenisnya ada data segala macam. Itu kan ningkatin endurance personal gitu loh. Makanya kan sekarang kalau apa ya, nikmatin konten hanya 5 detik, 10 detik gitu ya. Dia bisa diekstrapolasi ke kehidupan gitu loh. Gak sabaran ya. Ya enggak sih? Juga. Ya, maksudnya kan enggak ya, yang penting enggak sabaran dan enggak berprogres kan. Taunya oh ini gampang nih apa namanya? Gini tuh gampang ya gitu. Ini gampang ya. Instan-instan semua kan. Karena ya nikmatin kontennya 10 detik scroll. Soalnya oke dapat scroll gitu kan gitu. Tapi enggak into the deep. Nah, PR-nya media itu adalah gimana dari konten yang panjang ini how to grab secara pendek untuk dilarikan ke panjang, tuh akhirnya mereka learn something gitu loh. Yang nonton sejam lah, konten 30 menit gitu-gitu. Itu sih. Berarti kita harus ada sesuatu yang menarik di awal ya, Mas ya? Masih awal. Enggak cuman headline-nya doang, tapi waktu masuk ternyata ya udah gitu. Iya, headline itu buat mancing supaya mereka tertarik untuk dia masuk ke yang ya udahlah apa pemantiknya mungkin kontennya panjang gitu ya. Tapi nanti di situ ada mungkin yang lebih panjang lagi, lihat di mana gitu. Mungkin podcastnya 1,5 jam misal gitu ya. Itu. Jadi dari situ kan mau lihat ya endurance loh, jadi nonton terus gitu. Nah, dari gitu kan akhirnya paham ya dari A sampai Z tuh. Oh ternyata kayak gini nih. Sama kayak baca buku. Gitu Ya baca buku. Jadi kenapa sih kok ada Z ya? Oh ternyata A B C D E F G H I gitu loh kayak gitu. Jadi ada reasonnya juga. Ada reason, jadi mereka ngikutin bahwa oh ini ternyata sampai Z ini itu mereka ada A B C D. Nah, itu kan yang harus anak sekarang kan juga harus paham gitu loh, bahwa the result itu karena ada satu progress gitu loh. Itu kan karena sekarang kan di konten kan dipantiknya hanya oh ini apa misal yang sering kan ini kaya 24 tahun gitu kan gitu. Harusnya segini gitu kan. Ya itu
N-nya kan, tapi how-nya gitu kan. Ya itu kan yang harus dipelajari sama teman-teman gitu kan gitu. Oke. Kalau ngomongin soal tadi kan Masnya menyebutkan di podcast itu gini-gini Mhm. nih. Kalau kita kan mau berfokusnya ke website nih Mas. Heeh. Nah selain dari headline itu sendiri, kalau misalkan foto jurnalistik itu kita cantumkan di sana, apakah cukup menjadi pemantik untuk Iya. mereka tertarik ya Mas untuk membaca konten kita gitu? Ya sebenarnya keunggulannya website itu kan adalah adaptasi konten yang banyak ya. Betul. Misal kalau website itu mungkin bandingin dengan apa era sebelumnya, Mm-mm. koran misal gitu. Mm-mm. Koran kan ya apa namanya flat gitu loh Iya. bacanya gitu. Nah kalau website kan bisa dikasih link-link misal, Mm-mm. misal dengan penjelasan ini bisa klik tautan di sini, jadi bisa dikasih hyperlink. Mm-mm. Misal dia kurius terkait satu poin gitu Uh-uh. ya, referensinya dikasih. Nah itu kan salah satu adaptif konten. Terus kemudian Mm. visualnya juga bisa dikasih banyak tuh gitu kan, Mm-mm. macam-macam bisa video, bisa foto gitu kan. Nah itu kan juga membacanya kan juga seru gitu loh. Mm-mm. Jadi ya kayak ini sih, kayak baca komik gitu loh. Mm-mm. Kan itu banyak visualnya, Mm-mm. tapi ya ada teksnya gitu kan gitu. Jadi eh, apa teks kemudian visual atau ada datanya gitu ya, apa infografis itu ya bisa. Dan di website itu kan juga bisa dikasih bold gitu. Misal Mm-mm. dengan yang penting dikasih stabilo kuning. Maksudnya Mm-mm. stabilo kuning kayak di website Iya, kasih iya. bold kuning gitu itu. Jadi lebih lebih ada penekanan gitu Ada di situ. penekanan gitu kan juga juga bisa. Jadi ya orang yang mau baca cepet kan tinggal cari aja Mm-mm. yang penting-penting itu yang kuning atau yang apa ya gitu-gitu. Terus kemudian dari situ dikasih foto atau dikasih ini, nah adaptasi kontennya bisa lebih banyak Mm-mm. gitu sih. Tadi kalau ngomongin soal Gen Z tuh biasanya kayak 10 detik udah scroll, 4 detik udah Hmm, scroll, kayak nggak apa ya Mas? Itu kan bisa dibilang kayak dinamika moodnya mereka tuh kita juga nggak bisa tebak gitu. hmm. Nah, untuk kayak gitu tuh ada nggak sih Mas alasan media kita ini bisa tetap bertahan atau bisa tetap apa ya berpotensi untuk kita tetap ada di sini dan menjadi pemantik buat mereka kalau mereka misalkan ingin tahu seputar lingkungan, sedangkan mood mereka itu kita juga kurang tahu nih gitu. Iya, Ada nggak sih Mas tipsnya tuh kayak gimana ya? iya, iya salah satunya adaptasi konten yang tadi, misal ini di teks ya, Iya. mantiknya itu misal dari X gitu, bikin tweet gitu kan. Mhm. Tweet itu kan kata-kata pendek aja kan, tapi kadang kenapa viral kan karena storytelling-nya kan storytelling-nya kan kayak apa ya, berlebihan gitu loh. Oke, Paham ya? Kayak 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 lebih-lebihkan. di tweet Iya, dulu iya, gitu iya, kan, iya. di tweet Heeh. terus kemudian penasaran baca gitu kan. Kemudian akhirnya oke kalau lebih lanjut silakan baca Klik. di web Mhm, mhm. yang panjang gitu kan. Ya itu kan sebenarnya kan eh apa ya? Strategi ya Cara Mas ya. strategi supaya Orang tertarik. orang tertarik gitu. Oke. Ini misal aja yang udah kejadian ya, Mhm. KKN misal. Oh KKN Desa iya, Penari itu kan dari tweet dulu kan. betul, betul, betul. Dari tweet dulu rame dibikin buku gitu kan panjangnya. Terus dibikin Harus film bikin juga ya. film. Nah, kan kayak kayak gitu. Akhirnya kan Oke. yang panjang ada kan Heeh. gitu. Jadi journey-nya itu yang harus tahu. Kita kan harus Mhm, tahu how to Gen Z itu eh curious apa ya? Kayak penasaran terhadap satu konten gitu ya. mhm, mhm. Ya karena itu dipantiknya mungkin dikasih cerita-cerita pendek dulu terus Mhm. yang ya kayak gitu-gitu gitu kan. Berarti sebenarnya melakukan hal-hal kayak gitu tuh nggak masalah ya Mas ya untuk Ya kalau memancing mereka. memancingnya, tapi kan Heeh. kalau end-nya kita pingin emang mereka apa namanya, membaca panjang dan Mhm. visi yang ada di medianya ini Iya. mau di-share, ya kalau merekanya gitu ya kita harus join the trend kan. Ya Oh nggak iya, mungkin iya. kita saklek eee, itu Berpatok heeh, sama kita kita pendirian kita kita gitu heeh, ya. kita menganggap POV-nya dari kita gitu Iya, loh. betul, betul. Kan nggak boleh tuh, misal aku milenial gitu, Mhm, POV dari POV milenial nih mhm. gitu. Ya harusnya kan aku harus bisa POV-nya mereka gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi ya kayak gitu, di kita pun kayak gitu. Kayak aku bisa misal gitu kan karena aku tren kan nggak tahu gitu. Mhm, Misalnya aku tanya ke anak-anak yang Gen Z dong gitu kan. mhm. Ya apa sih gimana sih kalian ini yang gini-gini. Nah, ini kan kita itu tadi ke poin ketiga kita relate gitu loh. Relate Mmm. karena kita kan juga salah satu penikmat kita kan Gen Z gitu loh. Mhm. Ya kalau meng-create itu kita harus POV-nya mereka dong. How to mereka consume the content. Ya biasanya kan ya kita lihat ini Mas di TikTok dulu gitu kan. Iya. Dan nah berarti kan itu yang menjadi pemantik kan gitu. Mmm. Oke, berarti lewat situ terus kemudian dari situ diarahin kemana gitu ya gitu. Oke. Jadi
ya awareness-nya itu dari situ dulu. Iya, iya, Terus iya. awareness, ya kalau di Jamarnya ada awareness, ada Mm-mm, consideration. Mereka mm-mm, consideration tuh penasaran gitu kan, mm-mm, apa sih ini gitu. Terus kemudian dia berkunjungan, terus kemudian mereka conversion kan. Conversion itu dia mereka melihat panjang gitu kan. Nah, mm-mm. setelah dia cocok, menarik, akhirnya mereka recommendation kan ke Ke orang temennya. lain Heeh, gitu ya Mas. tontonin ini dong. Ya kayak nonton ini loh, kalau mungkin yang relate ini kalau K-pop gitu, K-pop, drama, K-drama, Drakor. drakor Iya, gitu kan. Pasti kan kita dari poster dari tayang balik, heeh, penasaran ya ini, terus nonton betul kan. banget. Nonton kan ngeracunin temennya kan. Iya, betul. Iya. Sampai berepisode-episode pun tetap Iya ditonton ya. kan. Itu kan juga berawalnya dari mana coba? Kamu kok tahu dari? Berarti dari TikTok kan. Iya, Aku ke betul. spill ke TikTok gitu kan misal. Heeh, Ya udah, oke. valid kan berarti. Oke, oke, oke. Oke, terus kalau misalnya nih Mas, tadi kan kita ngomongin soal foto jurnalistik di Hmm, website nih, karena emang kita fokusnya mau di sana gitu. hmm, Nah, tapi kan saat ini banyak sekali platform itu yang lebih mengedepankan konten berbasis video. Misal kayak sekarang ya, juga podcast atau kayak mungkin bisa kita lihat kontennya Neror itu kan juga selain dia membahas horor, dia juga membahas isu-isu gitu kan Mas. Nah, itu apakah yang sedang kita lakukan ini dengan mengedepankan foto jurnalistik ini akan tetap bisa menarik audiens ya dengan ikatan emosional yang tertentu gitu. Sedangkan mereka juga sebenarnya bisa memilih kalau misal mau lebih simple nggak usah baca kan bisa nonton aja gitu Mas. oke. Ya itu tadi ke pemancing sih gitu. Kalau Balik lagi ke kita pemancing ya Mas ya. kita apa ya, ya saklek misal, oh kita visual aja deh gitu. Padahal Heeh. yang marketnya ini lebih condong ke video misal gitu kan. Mm-mm. Ya gimana kita mancingnya, ya harus using video dulu gitu kan. Oke. Gitu. Jadi apa ya, ya kalau kita ngomong idealis sih, oke idealis Heeh. asal kontennya nggak masalah, tapi kalau pendekatannya itu jangan sampai idealis sih. Hmm. Susah gitu loh kalau Mm-mm. emang mau mau apa ya, mau grab marketnya, apalagi baru ya gitu ya. Iya. Tapi idealis, oh kita nggak pakai short video ini, kita pakai foto gitu kan, gitu misal gitu. Padahal ya itu tadi, kalau dari anak-anaknya sekarang kepantiknya lewat dari mana, tanya aja, Hmm. kamu tahu ini dari mana, oh aku dari TikTok gitu, Hmm. aku dari video pendek, dari ini segala macam. Oh, berarti kan emang cara awalnya dari situ gitu loh, Oke. Berarti mereka buat tahu gitu kan gitu. hmm. Tapi ya itu tadi, ya bagus kalau punya idealis sebenarnya Iya. buat karakter gitu, kayak Iya. misal di kita, di Bingkai Karya itu tidak akan mempublish Mm-mm. kalau si apa, artis atau playlistnya itu nggak kekirim ke kita. Oh Jadi gitu. kita itu nggak pernah copyright sama sekali, Mm-mm. nge-screenshot misal ya, kayak media kan kalau pin traffic, oh ini ada tren nih ya, screenshot aja gitu kan, Mm-mm. terus kemudian ditayangin ini segala macam. Nah itu kan apa namanya, mainstream gitu loh. Dan eh, kalau dari kita kan punya idealis, oh itu nggak etika jurnalis, bener nggak Mm-mm. gitu kan. Betul. Nah jadi yang kita tayangin minimal itu ya, pastikan mereka tuh ngirim ke kita Mm. materinya. Kalau kita nggak dapet, ya nggak kita tayangin dong gitu. Mm-mm. Misal kita kayak apa ya, nayangin misal Coldplay gitu ya, Ya. itu dipastikan itu Coldplay itu ngirim ke kita, Oh, bisa harus dipastikan itu, dipastikan harus gitu. dipastikan ya. Kalau mau kok naik misal ya, ini Coldplay ini nayangin dari mana dong, dia ngirim ke kita, mau buktinya jadi kita buktiin gitu loh. Hmm. Jadi ya kalau mau misal ke publish ke kita, ya materinya kirim di sini dong gitu kan. Hmm. Makanya kan kalau kita kan akhirnya bisa mungkin talk show dengan ya public figurnya gitu misal Mm-mm. gitu ya, karena kita kerjasama, misal kita dengan label-labelnya itu kerjasama gitu kan, Oke. kita connect Iya, di jadi situ, nggak cuman asal nggak menghadirkan ngasal. aja Misal ya. sekarang lagi tren Taylor Swift, saya Taylor Swift nggak ngirim ke kita, Heeh. ya nggak kita publish dong gitu Oh kan, gitu. Oke, oke. paham ya gitu, Iya, itu iya, kan iya. idealisnya kita gitu Iya, kan iya, iya. ya. Makanya kan kalau kalau kenapa kita bisa mungkin menghadirkan artisnya, menghadirkan ini, karena kita connect gitu loh. Mm-mm, mm. Kita di apa ya, Disambungkan gitu ya. kita as a company itu, as label dan Mm. medianya itu connect gitu loh. Mm. Jadi kita nggak ngasal gitu loh, nggak ngasal traffic, yang penting ini lagi tren nih terus Iya, iya, kita iya. kita nggak gitu Ya, gitu kan. berarti tetap harus kita punya pendirian lah ya Mas ya, Iya, karena itu walaupun idealis itu kan create the character kan iya betul. gitu. Oke, oke. Nah, tadi kan kita sempat singgung soal ini ya Mas, animasi ya. Hah, Nah, dengan animasi itu kita juga menggabungkan jadi dua karakter Mas. Salah hmm, satunya di karakter yang kita kasih nama Bubble. Kenapa hmm, Bubble? Tadi kan di awal sudah saya mention juga bahwa si karakter Anika ini kan seorang beauty influencer. influencer yang sangat apa ya, sangat terbiasalah dengan paket, dengan bubble wrap dan lain Hmm, hmm. sebagainya. Nah, menurut
Mas Rizal sendiri tuh apakah dengan kita menggunakan strategi ini dengan memunculkan si dua karakter ini tuh bakalan tetap membuat orang itu tertarik atau justru akan bosan Mas dengan apa yang kita hadirkan di media kita gitu? Hmm, gimana ya? Ya itu kan sebenarnya R&D aja ya, maksudnya research Mm-mm. and develop gitu loh. Ya kalau ya aku nggak bisa jawab ya karena harus dilakuin sih gitu. Maksudnya kayak Oke, dicoba dulu berarti ya dicoba Mas ya. dulu, terus kan eh, nanya feedback gitu loh, feedback Mm-mm. ke ininya. Gimana sih menurut kalian terkait ini segala macam, dan feedbacknya jangan tim sendiri ya, Mm-mm. sebenarnya ke orang lain ya yang random gitu kan. Nah dari situ kan bisa 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 ketebak, ini seru nih, ini belum ada nih kayak gini, misal Mm-mm. gitu ya, ternyata mereka berarti kan ini satu yang fresh gitu kan, Betul. yang harus terus di keep up gitu ya. Kalau inputannya gitu berarti ya kuson gitu loh. Mm-mm. Nah tapi balik lagi ke timnya, kalau audiensnya minta konsisten gitu loh, apakah timnya ready gitu kan gitu. Mm-mm. Karena ya balik ke tadi, kalau di awal tuh yang dilihatnya konsistensinya gitu kan, maksudnya konsistensi untuk ya misal memberikan hiburan konsisten gitu ya. Ah, Misal promisnya gini, Alika dan Bubble bubble. itu akan muncul di Senin Senin Kamis Minggu misal gitu, Mm-mm. seminggu 3 kali, udah itu promisnya dari Oke. teman-teman kan, dia harus konsisten gitu kan. Oke. Ya udah gitu, terus teman-teman berpromis lagi bahwa Mm-mm. kita akan tiap hari ngeluarin konten, tapi si Alika ini gitu kan Mm-mm. akan keluar hari ini gitu. Mm-mm. Nah itu kan sudah apa yang nguatin audiensnya gitu Mm-mm. loh, bahwa oh si media ini tuh terus post misal gitu kan, itu Mm-mm. kan menunjukkan konsistensi. Terus dan ternyata di post itu dia punya satu program nih, si ini gitu kan, si Mm-mm. ini gitu, siap ini loh, itu sudah menurutku powerful gitu loh, Oke. konsisten, terus kemudian punya program gitu loh, Mm-mm. idealis punya program, itu sudah konsisten. Karena ya kita lihat kalau biasanya kan stereotip media kan ya udah, tiap hari post, terus kemudian random aja apa yang lagi trend. Ini misal medianya straight ya, masih yang Mm-mm. straight. Jadi ketika ada event ya udah di post, tapi kan Mm. nggak ada program misal gitu kan. Betul, betul. Nah teman-teman sudah punya program dan spesifik lagi, niche banget Mm-mm. terkait dengan edukasi terkait ini ya, ya itu oke sih ya. Oke. Nah, tadi kan sempat Mas Rizal mention juga kita riset and develop gitu. Hmm. Maksudnya kita coba dulu nih Hmm, gimana hmm, hmm. reaksi audiens Ya, yang tadi dihadirkan di Senin, Jumat atau Minggu itu. ya Nah, misal gitu ya. misal kita udah dapet feedback nih Mas, tapi Hmm. ternyata feedback itu mereka kurang suka atau memberikan saran kita yang istilahnya lebih menjurus ke kayaknya nggak usah ini deh, soalnya ini tuh kayak kurang kalau dihadirkan di konten ini. Itu menyikapinya kita harus gimana sih Mas? Apakah kita harus tetap berpegang teguh nih sama apa yang sudah kita rencanakan atau kita tetap upgrade dan menyesuaikan dengan kemauan audiens, Mas? Ya harus upgrade misalnya ada sih, maksudnya Mm-mm. kurangnya ini apa, apakah kurang karena teknis atau Mm-mm. karena kurang lucu atau apa, Oke. misal ya kan kita nggak tahu, Iya. atau ini. Nah itu ya udah, oh ternyata si ini tuh apa, boring atau gimana gitu misal Mm-mm. gitu, ya udah itu disikapi aja gitu loh. Oke Mm-mm. berarti eh, Harus gimana harus gitu ya, gimana Mas ya? nih gitu. Terus Oke, oke. misal kemudian dari teman-teman ternyata itu membikin itu juga, apa ya, effort gitu Mm-mm. misalnya, ya udah dikurangi aja intensitasnya. Jadi misal Mm. seminggu sekali gitu-gitu Mm-mm. kan. Kalau emang Oke. itu tetap ada sih nggak apa-apa, cuman Mm-mm. apa sih yang disuka ternyata dari misal dari all kontennya dari Mm-mm. satu medianya. Oh kita suka yang berita ini, berita ini. Nah itu yang berarti yang harus di accelerate gitu loh, Mm. harus ditambah. Berarti yang ini nggak apa-apa tetap ada, Tapi tapi dikurangi gitu dikurangi ya. gitu. Karena kan ini someday kan bisa jadi something gitu kan. Betul, betul, Gitu kan. betul. Jadi ya udah kita tetap adain tapi intensitasnya dikurangi. Oke, Bisa siap. gitu. Oke. Sampai si ini ready gitu loh, Iya, iya. ready buat oh ternyata ini yang sekarang jadi menarik gitu kan. Ya Hmm. udah dikeluarin. Oke. Oke, Mas. Kita next ya. Ini ke Hmm, last question aja. hmm, Jadi kan dari tadi sudah di-mention juga bahwa Natera ini bergerak di lingkungan gitu untuk hmm, memantik dan lain sebagainya. Otomatis kan kita akan menghadirkan campaign-campaign nih Mas tentang informasi yang edukatif ke audiens mengenai dampak negatif, kemudian fakta menarik dan juga upaya pelestarian lingkungan tuh yang masih bisa kita lakukan itu seperti apa untuk saat ini. Nah, menurut Masnya sendiri nih, apakah campaign yang akan kita buat ini akan bisa informatif dan bisa apa ya, still
interest di audiens dengan yang sudah kita bicarakan dari tadi nih, baik dari konsep dan lain-lain, atau mungkin ada nggak sih Mas tips konten yang memang tujuannya mengedukasi dengan konsep, istilahnya masih dengan lingkup lingkungan, tapi mereka juga masih bisa tertarik gitu Mas untuk tetap ada dan lihat konten-konten kita gitu. Hmm, iya. Kalau secara lingkungan gitu ya, Mm-mm. ya teman-teman riset aja dari beberapa mungkin media yang udah eksis gitu ya. Dan Iya, sebenarnya isu ini kan lagi tren gitu ya tren. di mungkin kalangan anak muda gitu ya. Mm-mm. Ya udah fokus di audiens itu dulu gitu loh. Oke, Di audiens itu terus kemudian ya itu jangan lupa adaptasi ke audiens. audiensnya gitu loh. Jadi kayak ya idealis tetap tetap dipegang gitu ya terkait apa namanya beberapa konten yang emang misinya kita gitu. Terus tapi jangan lupa buat tanya ke ya kalau teman-teman kayaknya rasa gengsi ya. Mm-mm. Tanya aja ke diri sendiri, aku kena apa influence atau baca ini dari mana ya gitu. Oh misal aku lihatnya di TikTok dulu dan ini pembawaannya menarik ya, ya berarti ini kan gitu. Oke, oke. Dan kalau semuanya valid teman-temannya kayak gitu ya berarti aku harus bikin gini dulu Mm-mm. supaya mereka engage ke goalsku gitu kan gitu. Jadi tetap apa ya ya relevan gitu loh, Iya, iya. tetap relevan ke ini ya, misal kayak tadi kayak di kita kan produksi konten panjang nih Mm-mm. gitu. Misal 30 menit 40 menit gitu ya, tapi kan akhirnya kita potong-potong misal gitu kan. Kenapa sih kita potong gitu ya, ya karena orang mesti lihat part menariknya dulu nih gitu kan. Betul. Ini menarik nih gitu, kok seru ya, baru dia lempar ke dia penasaran dan nonton yang panjang pasti gitu kan. Panjang. Ya itu kan kenapa kita anu kan karena market yang ngomong gitu kan, Oke. karena kita join trend. Kalau dulu kita kekeh nggak usah gini deh, kita kan fokusnya supaya orang Mm-mm. nonton panjang, ngapain bikin gini ya, Benar. pasti nggak, ya idealis nggak akan berubah gitu kan. Oke. Itu kan yang akhirnya jadi tantangan setiap generasi gitu loh Mm-mm, betul. gitu. Misal misal di generasiku, oh misal aku ini nggak punya TikTok misal gitu ya, Mm-mm. aku nggak punya TikTok karena ya aku nggak mau misal gitu kan, Mm-mm. karena menurutku itu tadi, oh toxic gini 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 segala macam misal gitu Mm-mm. ya. Tapi as a company gitu ya, as a kita mau ngedukit ya, kita punya market adalah yang anak-anak sekarang gitu kan, yang di mana dia ya mau nggak mau harus bikin gitu loh, walaupun aku sendiri as a personal nggak make gitu loh, Mm-mm. tapi as a company, as a apa Bingkai Karya ya harus adaptasi gitu loh, karena Bingkai Karya kan bukan aku gitu kan Iya, gitu. iya. Bingkai Karya Tetap kan kita menyesuaikan gitu Mas. Bingkai Karya kan adalah satu media yang kita mau ngedukit generasi muda gitu kan. Ya Betul. generasi mudanya di situ kita nggak ikut kan Iya, iya. ya sama aja gitu Iya, kan. iya, iya. Walaupun asa personal aku emang nggak main-main kayak gitu kan Mm-mm. gitu. Oke. Gitu. Kalau tadi kan kata Mas Rizal harus berinteraksi sama teman-teman di media itu untuk bisa tetap tertarik. Nah, sekarang kalau misal ngomongin tentang campaign, kita kan otomatis berharapnya mereka juga terlibat aktif dan berpartisipasi Hmm. kan Mas dengan apa yang kita campaignkan. Nah, menurut Mas Rizal tuh selain kita bertanya nih atau kita minta feedback atau kita minta interaksi langsung dari audiens ke kita, ada nggak sih Mas saran lain supaya konten yang kita campaignkan ini tetap bisa membuat mereka tuh terlibat aktif dan berpartisipasi dengan apa yang kita campaignkan gitu Mas. Itu kalau itu sih dipancingnya biasanya lewat konten gitu kan. Nah sekarang kan kalau di medsos kan interaktif juga sudah apa Banyak ya. bisa, Mm-mm. misal dilihat dari komen itu Mm-mm. kan sudah interaktif, Mm-mm. apa ya, dua dua inilah antara media dan audiens, Iya. atau tanggapan lewat menggunakan story gitu ya, Story, iya. story gitu ya, atau polling Oke. atau apa, itu kan juga bisa lihat interaksi terhadap satu isu gitu ya. Mm-mm. Misal kalau teman-teman lempar isu satu ini, oh ini responnya banyak nih, oke ini di nextin deh isu ini, atau misal ada satu isu lagi yang dilempar, oh ini kayaknya kurang nih gitu kan, mereka nggak terlalu ngeh gitu, oke berarti dari situ kan bisa dinilai gitu mana Oke, yang, oke. nah itu kan bisa diukur sebelum endingnya teman-teman bikin secara offline misal gitu kan, Mm-mm. campaignnya gitu kan. Nah harus dilempar dulu mungkin secara online, ini mana sih yang kayaknya tuh yang paling audiensnya paling semangat buat engage gitu, Mm-mm. atau dia banyak isi polling atau Mm-mm. gimana. Nah dari situ kan bisa terukur lah itu Oke. kemana ya. Karena sekarang kalau media sekarang kan sangat interaktif sebenarnya. Heeh. Misal di sosmed live gitu. Mm-mm.
kita schedule live jam 15.00 atau terkait isu ini terus banyak yang join gitu kan. Berarti dari situ kan udah ada ketertarikan kan dalam satu isu. Itu sih. Ya, berarti kita tetap harus memancing itu lewat hal-hal yang bisa kita lakukan di Instagram lah ya Mas, sebagai kan Di sosmed. sosmed. Iya betul. Oke. Jadi itu ya teman-teman, mungkin sedikit dari Bingkai Karya untuk Natera sekarang yang juga sekarang masih memantik juga dan juga masih merilis masih dari awal sih Mas. Mungkin terakhir nih Mas, ada nggak sih saran untuk kita sebagai pembangun media baru, terutama di lifestyle dan berfokus ke isu-isu yang sekarang lagi tren? Mungkin ada nggak tips yang supaya apa yang kita produksi dan apa yang sedang kita kerjakan saat ini tuh bisa terus tetap lurus, tetap berkembang dan tetap eksis gitu Mas? Kalau tipsnya mungkin buat teman-teman yang create media sih jangan terlalu apa ya terhipnotis terkait dengan numbers. Misal jumlah view, jumlah likes, jumlah ini gitu ya. Goalsnya jangan itu, tapi goalsnya kayak tadi, oh kita mau education terkait ini nih gitu ya. Nah terkait something gitu ya. Jadi achievementnya itu adalah impact, bukan numbers. Kalau numbers fokusnya yang joget aja, semua konten yang joget itu numbers semua gitu kan. Tapi apa sih esensi apa yang kamu build gitu loh. Misal satu media nih, oh kita ini loh 10 juta followers atau nonton 5 juta, tapi oke, ini misal tanya ini orang nih nonton ini apa yang dilakuin nih gitu. Ya terhibur, just terhibur doang kan gitu. Oke, just terhibur. Tapi ya akhirnya fokusnya sama number, terhibur. Akhirnya apa yang after itu gitu ya. Karena sebenarnya ya sekarang banyak ya konten yang emang fokusnya menghibur gitu ya. Nah, tapi kita as a human gitu kan kita butuh something yang bervalue gitu. Misal apa ya? As a pekerjaan misal gitu kan. Kita kan harus upgrade diri lah gitu lah. Upgrade diri kan pasti bukan dengan konten hiburan atau emang teman-teman pengen jadi pelawak misal gitu kan. Itu ya mungkin ya nonton konten hiburan gitu. Tapi kan itu pun butuh backupan keilmuan misal public speaking, ini segala macam. Materi juga lah. Kalau misal nih semuanya itu tontonannya dari hiburan gitu ya. Ya susah gitu loh untuk create. Ini biasanya tak bawa di kelas sih. Aku tanya ke mahasiswa misal gitu. Screen time kalian sehari berapa misal gitu kan. Kemarin lah gitu. Tanya 8 jam, 10 jam gitu. 7 jam. Oke. 8 7 jam tak suruh maju. Coba sih cerita 7 jam kemarin apa yang kamu dapat. Semuanya rata-rata semua diem. Apa ya nggak tahu. Nah kayak gitu kan sebenarnya itu hipnotis gitu loh. Misal nih kalau ada nih saya 10 jam nih, oke. Coba sama cerita saya itu kemarin nonton orang itu goreng menjes nih. Dan dari goreng menjes tuh saya tahu ternyata tepungnya sekian, ininya sekian, dan gorengnya tuh kayak gini. Itu is better karena dia bisa menceritakan, mengekstrapolasikan dan dapat ilmu. Goreng menjes itu ternyata kayak gini ya gitu. Itu oke lah. Kebanyakan apa ya? Nah kayak gitu kan sudah valid bahwa kelihatan bahwa ya nggak ada yang didapat ada value-nya. Ada value-nya 10 jam loh bayangin. Ya tidur itu 7 jam. Ya bayangin sehari ya 24 jam. 7 jam buat tidur. Plus 10 jam itu nggak tahu ngapain gitu kan. Terus apa yang didapat? Misal cerita sehari-hari saya bangun tidur gitu, makan gitu, terus ya cuman gitu doang gitu loh. Nggak ada yang didapat. Nggak ada yang dapat. Nah itu kan aku sebut itu ya hipnotis gitu loh. Kalau mungkin di medsosnya kebanyakan hiburan gitu loh. Akhirnya ya waktunya kan spendnya kan akhirnya buat hiburan doang gitu loh. Ada hang juga kan gitu kan. Suruh cerita nggak tahu. Misal kalau dia baca konten yang kayak gini, oh saya kemarin baca media ini nih, saya tahu ternyata Frugal Living itu kayak gini, menjaga lingkungan tuh kayak ini. Dia bisa cerita gitu kan. Berarti something get value kan. Betul. Dia dapat. Nah itu yang harus di-accelerate gitu loh. Contohnya seperti itu. Oh kemarin nonton Bingkai Karya nih atau nonton Endgame gitu. Aku dapat nih kemarin tuh dia cerita terkait ini. Itu mau screen time-nya 12 jam. Selagi bisa menceritakan itu is okay gitu loh. Screen time itu enggak ada masalah. Ya asal dia dapat isinya gitu loh. Ya kalau tapi saya screen time 8 jam gitu ya.
apa ya kemarin masih gitu. Saya mikir, wah itu ya Bahaya tuh Mas itu ya. yang bahaya. Ya, Oke. Jadi kesimpulannya mau kayak gimana pun kontennya, seberapa panjang dan lama, yang penting tetap harus ada value-nya ada ya Mas ya. value-nya itu yang itu Oke. tantangannya sih sebenarnya. Tantangan juga ya Mas buat kita Tantangannya. sebagai media. Oke, mungkin itu aja ya Mas Siap. Rizal. Terima kasih banyak. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa terus ikutin diskusi bareng Narativa selanjutnya. Terima kasih juga Mas Rizal Thank sekali you, lagi. Rika. Terima kasih dan sampai jumpa.